Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Jan Samsi dari Prodi Informatika dengan NIM 11 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sudah saya kerjakan. Jadi di sini ada praktikum dari W5. Di sini kita akan praktikum sisa W5. Jadi yang dibahas di sini adalah sinkronisasi proses dan thread. Jadi pertama ada sinkronisasi dengan semafor. Di sini kita diminta untuk membuat file dengan nama semafor basic C. Lalu tambahkan kode yang sudah dimodul pada file tersebut. Jadi kodenya itu sebagai berikut. Nah, jadi di program semafor ini dia ada suatu global variable yaitu buff yang akan diakses oleh thread 1 dan thread 2 melalui fungsi yang ini. Fungsi ini. Terus thread 1 akan memanggil fungsi myFossil di mana fungsi tersebut akan mengisi buff dengan hello there melalui pernyataan berikut. Printf buff hello there. Sedangkan thread 2 akan memanggil fungsi myFoc2 di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff melalui pernyataan berikut. Terus kalau kita jalankan programnya, dia akan menghasilkan output seperti ini. Jadi kode ini mengimplementasikan sinkronisasi sederhana menggunakan semafor sebagai mutex untuk melindungi variabel global buff agar tidak diakses secara bersamaan oleh dua thread. Thread pertama bertugas mengisi data ke dalam buffer, sementara thread kedua bertugas membaca data tersebut serta mengunci semafor guna memastikan integritas data dengan nilai awal semafor sebesar 1. Jadi program ini menjamin terjadinya mutual exclusion sehingga hanya satu thread yang dapat berada di dalam critical section pada satu waktu untuk menghindari kesalahan pembacaan data yang belum selesai ditulis. Yang kedua, kita diminta untuk membuat sebuah file dengan nama semaphore.pc.c. Terus tambahkan kodenya ini, kode yang ada di modul ke dalam file tersebut. Jadi ini sesudah dibuat seperti ini. Ya, nah, jadi berikut ini kodenya. Ya, jadi kode ini dia adalah solusi untuk masalah produser consumer yang melibatkan banyak thread produsen dan konsumen dengan menggunakan 3 buah semafor, yaitu empty, full, dan mutex. Jadi empty dan full ini gunanya buat mengkoordinasikan ketersediaan slot kosong dan jumlah isi pada circular buffer. Sementara mutex menjamin bahwa proses penulisan atau pembacaan indeks buffer dilakukan secara eksklusif. Alur ini memastikan produsen akan berhenti saat buffer penuh dan konsumen akan menunggu saat buffer kosong, sehingga mencegah terjadinya race condition atau data yang tumpang tindih dalam lingkungan multi-threaded. Terus sinkronisasi dengan conditional variable. Jadi sini kita diminta untuk membuat file dengan nama condition variable, terus ditambahkan kode di bawah ini pada file tersebut. Ini kodenya ya. Terus kita diminta juga menjalankan programnya menjadi seperti ini. Jadi kode kondisional ini dia mengilustrasikan koordinasi antara produsen dan konsumen menggunakan mekanisme mutex dan condition variable untuk mengelola antrian. Jadi produsen akan menggunakan fungsi pthread countWait untuk tidur jika buffer sudah mencapai kapasitas maksimum, sementara konsumen akan melakukan hal yang sama jika buffer dalam keadaan kosong. Jadi sinkronisasi ini terjalin melalui sinyal yang dikirimkan menggunakan pthread count sinyal setiap kali terjadi perubahan status menggunakan perubahan status pada buffer yang memungkinkan thread yang sedang menunggu untuk membangun dan melanjutkan operasinya secara efisien tanpa membuang sumber daya CPU secara berlebihan. Terus ini ada tugasnya yang diberikan. Jadi yang pertama, implementasi masalah sinkronisasi klasik, yaitu dining philosophers dengan semafor. Jadi ini tadi ini jadi programnya dan ini outputnya kalau kita eksekusi. Nah, jadi ini penjelasannya mungkin agak panjangnya. Jadi sebenarnya secara singkat aja, jadi dining philosophers ini dia menggunakan 5 thread philosopher lah di dalam lingkungan multi-threaded berbasis POSIX thread. Jadi setiap filosofi ini akan philosophernya ini akan beroperasi dalam fase thinking, hungry, dan eating. Jadi meja makannya itu terus ada meja makan kan, nanti meja makannya itu akan diatur melingkar menggunakan operasi aritmatika modulo untuk menentukan tangga kiri dan kanan. Nah, di sini juga ada mutex. Jadi di sini mutexnya ini digunakan untuk menjamin mutual exclusion agar hanya satu thread yang dapat memodifikasi
status hungry satu global pada satu waktu, jadi satu aja dia. Terus ada array dari semafornya tadi. Jadi ini dia gunanya sebagai sinyal untuk memblokir atau membangunkan filosofernya berdasarkan ketersediaan sumber dayanya, yaitu garpu. Terus di sini juga ada ada garpu ya. Jadi garpu ini akan bertindak terus ada take for. Jadi ini bertindak sebagai intersection, di mana filsufnya ini menyatakan status hungry dan memvalidasi ketersediaan garpu melalui fungsi tes. Terus ada tes. Jadi tes ini dia gunanya buat memastikan filsuf ya hanya makan jika kedua tangannya tidak sedang makan. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan tertidur. Untuk menghemat CPU, maka dia akan tertidur. Terus ada put fork. Ini gunanya buat execution, di mana filsufnya itu balik ke thinking dan dan akan ngecek apakah tangannya itu udah eating atau makan. Terus terus di sini juga mencegah deadlock. Jadi deadlock ini dia karena jadi di kode tadi itu ada dia kodenya buat mencegah deadlock. Deadlock ini dia terjadi ketika filsuf tidak mengambil garpu satu persatu, melainkan mengklaim kedua garpu sekaligus sebagai satu kesatuan. Nah, jadi kenapa ini harus kita cegah? Karena kalau misalnya dia akan langsung mengambil kedua garpu sekaligus, dia pasti akan ini gunanya buat menghindari busy waiting, sehingga dengan mekanisme sleep wait dan memastikan integritas data serta keadilan alokasi sumber daya. Itulah makanya dipakai konteks tadi, karena dia cuma satu-satu aja. Nah, jadi kesimpulan akhirnya itu implementasinya ini dia berfungsi implementasi dari program ini dia berhasil memenuhi 3 syarat mutlak, yaitu mutual exclusion, progress, dan bounded waiting atau antrian yang adil. Terus di praktikum ini dia ada metode sinkronisasi. Jadi di sini ada kan tadi dipakai mutex, semafor, dan conditional variable kan. Nah, ini kan ini ketiga hal ini dia dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti producer, consumer, dan planning philosopher. Terus perancangan sinkronisasi ini dia sangat penting untuk menciptakan sistem operasi perangkat lunak yang aman, andal, dan bebas dari inkonsistensi data. Jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.